Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergandengan dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupis kontul baris, salam SDGs desa. Pagi ini kita akan membicarakan atau mendengar cerita tentang bagaimana desa Tirtalaga Mesuji menuju desa Agropolitan. Tapi seperti biasa, acara-acara sarapan SDGs kita selalu kita mulai dengan update informasi dari Gus Ivan. Kita akan undang, oh ini tadi udah masuk sekarang? Nggak ada lagi ya? Gus Ivan belum masuk ya? Oke, sambil menunggu kita langsung saja menyapa Kepala Desa yang sudah bergabung dengan kita, Pak Sikun, dari Desa Tirtalaga Mesuji. Selamat pagi, Pak Sikun. Selamat pagi, Bapak Gus. Oke, terima kasih. Oh ini Gus Ivan juga sudah bergabung. Saya sapa juga Pak Camat yang kebetulan juga bergabung di sini, Pak Taufik. Selamat pagi, Pak Taufik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik, ini membuat desa agropolitan. Jadi konsep tentang agropolitan seperti apa nanti kita akan coba dengar sambil kita menunggu dulu koneksi dengan Gus Ivan ini keluar masuk. Oke, kita langsung saja ke Pak Kepala Desa. Sikun, boleh berbagi cerita ini menuju agropolitan ini kesiapannya seperti apa atau agenda memang sudah jadi perencanaan pada saat pencalonan atau bagaimana? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Gus Ivan selaku Kapusdatin Kemendes PDTT. Yang saya hormati Gus Koco selaku host TV Desa dan rekan-rekan TA, PDPLD, khususnya TA, PDPLD Kabupaten Mesuji
yang saya hormati desa di Kabupaten Mesuji, khususnya Desa Tirtalaga. Tak lupa pada camat Mesuji yang hadir pada pagi hari ini, terima kasih atas supportnya kepada Desa Tirtalaga khususnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita semua untuk membangun dari desa akan terwujud dengan baik, dengan bersama-sama punya semangat konsep yang sama. Baik, pada pagi hari ini saya ingin mencoba menyampaikan apa yang menjadi gagasan saya, yaitu menuju desa agropolitan. Sementara apa yang menjadi gagasan saya itu adalah bersumber dari sebuah keinginan sebenarnya. Sebelumnya saya coba menceritakan dulu tentang Desa Tirtalaga ya, desa saya. Bahwa Desa Tirtalaga itu adalah desa yang terbentuk dari transmigrasi lokal atau dikenal dengan translok, yang penduduknya berasal dari sekitar Lampung ya, dari Lampung ditransmigrasikan ke Lampung, kita kenal dengan transmigrasi lokal. Sementara Desa Tirtalaga itu adalah desa rawa gambut yang disodet sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah pemukiman dan wilayah transmigrasi. Di sini mungkin saya ceritakan dulu tentang kondisi desa, bahwa potensi desa kita kurang lebih sekitar luas wilayahnya yaitu 1.100,2 hektar yang terdiri dari 200 hektar atau kurang lebih 150 hektar itu pemukiman. Yang lainnya adalah lahan usaha tani atau lahan usaha masyarakat. Dulu sebelum berubah jauh, desa kita itu adalah sawah semua, sawah tak ada hujan. Kemudian karena kurangnya hasil panen, sebagian bergeser menjadi perkebunan. Kurang lebih sekitar 300 hektar beralih fungsi dari yang tadinya sawah menjadi lahan perkebunan, yaitu lahan perkebunan sawit, lahan perkebunan karet diantaranya. Kemudian setelah saya masuk jadi kepala desa, saya melihat berbagai permasalahan yang ingin coba saya angkat, diantaranya yaitu permasalahan tentang sawah. Sawah kita itu hanya bisa panen 1 kali dalam 1 tahun karena berbagai masalah. Diantaranya permasalahannya adalah kurangnya sumber air karena kita hanya mengandalkan air hujan, atau kesediaan air pasang surut ya, karena kita di Desa Tirtalaga termasuk daerah transmigrasi pasang surut. Kemudian ada permasalahan akses permodalan petani, walaupun sudah ada KUR masuk desa tapi tidak semua bisa mengaksesnya. Kemudian ada SDM, tentunya sumber daya manusia yang mungkin masih lemah. Maka dari itu, dari berbagai permasalahan itu saya mencoba untuk menggali gagasan, tentu bukan keinginan sendiri, bukan kemampuan sendiri, tapi juga dengan hasil diskusi dengan teman-teman, baik dari pendamping lokal, TA, dan juga PPL desa. Kemudian kita mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Sebenarnya saya punya 2 program utama yang tentu menjadi program dari Kementerian Desa, diantaranya yaitu pelayanan terpadu dan kemudian adalah di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini saya mencoba untuk
mengarahkan potensi yang ada di desa untuk optimalisasi atau istilah kami di pertanian mungkin intensifikasi lahan, yaitu dari lahan yang sama kemudian menghasilkan hasil yang berbeda atau meningkat. Sesuai dengan apa yang menjadi semangat kita, yaitu pada tema pagi hari ini, yaitu sarapan SDGs, di mana tujuannya SDGs itu salah satunya diantaranya adalah satu untuk menghapus kemiskinan, yang kedua adalah tidak adanya lagi kelaparan. Maka dari sinilah kita mencoba untuk menyelesaikan masalah atau memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa. Berawal dari diskusi dengan masyarakat, kemudian kita coba menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Masalah yang pertama adalah tentang kurangnya sumber air yang bisa dimanfaatkan oleh petani untuk bercocok tanam. Nah, dari situ kita bersama-sama dengan warga masyarakat berswadaya, bergotong royong, memanfaatkan sumber air yang berlebih di tetangga desa kita, yaitu kebetulan kita berhadapan langsung dengan PT Perkebunan Sawit, PT PTLA. Di sana saya melihat ada kelebihan debit air setiap musim hujan, yang mungkin bagi perkebunan itu juga sebuah musibah atau mungkin sebuah bencana. Maka dari situ kita coba bersama-sama masyarakat melihat kelebihan air itu kita manfaatkan. Kemudian bersama-sama kita menggali tanggul perbatasan itu dan memasang paralon-paralon agar air itu bisa masuk ke saluran-saluran sawah kita. Nah, alhamdulillah dengan bekerja sama dengan petani itu, sekarang sudah bisa terairi. Apa yang menjadi masalah utama, air sudah tersedia, sehingga petani bisa lagi tanam 2 kali. Jadi MT2-nya bisa tanam. Dan kemudian kita juga coba melihat permasalahan yang lain, yaitu mungkin akses permodalan. Akses permodalan ini sudah ada KUR dari BRI dan BNI, tetapi rupanya tidak semua warga masyarakat bisa mengaksesnya karena mungkin ada kendala baik dari segi administrasi ataupun mungkin dari keinginan warga tersendiri. Kami kalau untuk permodalan kita bekerja sama melalui lembaga yang dimiliki oleh desa, yaitu BUMDesa. Jadi kita menyalurkan penyertaan modal kepada BUMDesa, kemudian BUMDesa menyalurkan modal-modal tersebut kepada petani. Modal ini kita berikan tidak berbunga atau tanpa bunga, tetapi kita di sini mengikat petani dengan cara kemitraan. Yang kita maksudkan nanti bahwa kita dari hilir ke hulu. Jadi yang kita harapkan nanti ketika panen, kamilah dari BUMDesa itu yang akan memanen hasilnya, kemudian kita mendapatkan bagi hasil dari istilah petani itu bawon. Kalau mungkin istilah kita bagi hasil. Kalau biasanya dalam 100 karung itu kita mendapatkan 10 karung. Jadi modal itu tidak berbunga, tapi kita harapkan dari hasil panen itu, dari hasil kerja kita memanennya itu, kita mendapatkan hasil bagi hasilnya. Di situ tujuan utamanya. Kemudian tentu ada masalah lain, yaitu sumber daya. Di sini sumber daya pengertian dari masyarakat itu mungkin kurang tahu bagaimana cara bercocok tanam yang baik, kemudian pengendalian hama dan penyakitnya. Maka kita juga menggandeng PPL Desa untuk bersama-sama melakukan pembinaan. Makanya kita punya komunitas atau petani-petani yang bekerja sama dengan BUMDesa. Kita ikat namanya Petani Binaan BUMDes. Jadi ke depan inginnya semua petani yang ada di desa kami, Desa Tirtalaga, menjadi
mitra atau menjadi binaan BUMDes. Tentu tidak hanya sekedar kita memberikan modal, tetapi di situ kita akan membina dari semua permasalahan yang ada. Yang kita harapkan dengan pembinaan dari BUMDes, dengan mitra dengan kami dengan BUMDes, lahan kita yang kita miliki itu semua termanfaatkan dengan baik sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Dari situ tentu yang kita harapkan adalah penambahan nilai ekonomi masyarakat dan akhirnya kesejahteraan masyarakat yang kita inginkan bisa terwujud dan kemandirian masyarakat juga bisa terwujud. Nah, maka saya di situ ingin betul bahwa mitra kami yang baru sebagian dari petani yang ada akan menjadi semua petani yang ada di Desa Tirtalaga menjadi mitra BUMDes, sehingga nanti kita menjadi desa yang mungkin saya cita-citakan sebenarnya agropolitan. Jadi di sana sebenarnya agropolitan itu adalah tujuannya, Pak, untuk menempuh ke sana. Sekarang adalah proses, mungkin masih jauh, dan di forum yang sangat baik ini tentu saya mengharapkan support, kemudian dukungan atau mungkin masukan-masukan dari Bapak sekalian, para TA, PD, PLD, agar apa yang kita inginkan bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Tentunya harapan saya yaitu untuk membuat desa agropolitan. Tentu yang kebetulan Kabupaten Mesuji, kalau tidak salah sesuai dengan apa yang saya dengar dari Dinas Pertanian, kita termasuk salah satu food estate yang menjadi program unggulan dari Dinas Pertanian. Dan salah satunya Desa Tirtalaga ada di kawasan itu. Karena Desa Tirtalaga ini adalah desa penyangga Kota Terpadu Mandiri Tanjung Mas Makmur. Ya. Jarak kita dengan pusat KTM itu tidak lebih dari 5 kilo. Jadi maka dari itu kayaknya walaupun kelihatannya agak berlebihan ya menuju desa agropolitan, tetapi itu adalah pemicu semangat kami agar bisa betul-betul bersama-sama dengan teman-teman terkait, para pendamping desa, Pak Camat, PPL, agar kita punya tujuan yang jelas dalam hal arah pembangunan khususnya di sektor pertanian. Untuk mendukung apa yang menjadi keinginan saya, keinginan kami semua, kita semua, untuk menuju desa agropolitan, maka arah pembangunan desa, khususnya yang dari dana desa, kita juga fokuskan dulu ke jalan-jalan yang menuju langsung atau menyangga langsung arah ekonomi. Ekonomi kita ada di sawah. Sawah yang terda hujan tadi kebetulan sudah bisa berubah menjadi irigasi manual. Itu. Ini tentu tidak hanya kita biarkan begitu saja. Kami dari desa juga bersama PPL, bersama pengurus BUMDesa meninjau langsung sawah-sawah petani. Jadi apa yang ada di sana, permasalahan yang ada di sana, coba kita selesaikan tentu dengan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Gambaran untuk agropolitan kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih. Udah cukup menyampaikan? Cukup, tapi masih ada satu lagi yang saya ingin sampaikan di sini terkait dengan apa yang menjadi semangat yang baru-baru ini disampaikan Gus Menteri, yaitu untuk pelayanan terpadu. Kami mencoba untuk pelayanan terpadu ini yang nantinya juga akan kita akseskan ke agropolitan sebagai pendukung agropolitan, yaitu diantaranya saya sudah membuat aplikasi desa, namanya di Tirtalaga Digital. Sudah kita masukkan ke Play Store, sudah bisa diunduh oleh di Play Store.
Tentu di sini semangat saya untuk membuat layanan digital itu diantaranya adalah untuk memudahkan pelayanan pada masyarakat. Diantaranya surat menyurat atau e-layanan, kemudian untuk publikasi anggaran kita, kemudian juga di situ yang ingin saya tekankan adalah di e-pasar. Karena saya ingin mempromosikan semua produk-produk yang ada di Desa Tirtalaga. Salah satunya adalah produk unggulan pertanian melalui e-pasar pada nantinya. Jadi ada berbagai menu kita di aplikasi kita. Mungkin perlu masukan dari Bapak sekalian di sini. Ini baru tahap awal, Pak. Jadi kita membuat aplikasi desa sudah bisa diakses. Kemudian di situ mungkin saya kenalkan di sana ada SDGs desa yang nantinya akan terkoneksi dengan SDGs pusat. Kemudian di status IDM juga sudah terkoneksi sesuai dengan apa yang dilaporkan. Kemudian e-pasar. Nah, e-pasar ini baru tahap awal, kita baru sosialisasi kepada pelaku-pelaku UMKM di desa, dan kemudian juga nantinya akan menjadi pusat pemasaran kita untuk produk-produk pertanian unggulan kita. Kemudian kita juga ada medsos 3 Dikit yang di situ tentu yang artinya 3 Dikit adalah Tirtalaga Digital. Nah, di situ tentu yang bisa mengakses khusus untuk warga desa Tirtalaga. Mungkin banyak kekurangan dari apa yang kita awali ini, kami awali ini. Mudah-mudahan nanti bisa dapat masukan yang banyak dari semua yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin itu sebagai awal pembukaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti bisa disambung lagi ketika ada pertanyaan atau mungkin ada saya yang bertanya kepada Bapak sekalian. Akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita ke Gus Ivan, biar tuntas nanti sekaligus Gus Ivan memberikan update dan memberikan respon ide-ide dari teman-teman ini mungkin kita dengarkan dari Pak Camat Mesuji. Gimana ini tentang agropolitan, karena konsepsi agropolitan itu kan menurut saya kan ada satu kegiatan pertanian yang terintegrasi, mulai dari produksi, pasca produksi, kemudian mungkin produk-produk hasil pertanian dan seterusnya. Nah, yang mungkin Pak Camat melihat ini agendanya seperti apa? Apakah sesuai juga dengan perencanaan dari pembangunan kawasan di kecamatan dan seterusnya? Silakan. Iya, terima kasih. Langsung saja Bapak-Bapak sekalian. Jadi saya pertama berangkat dari keberadaan desa-desa kami, termasuk Tirtalaga. Tirtalaga sendiri memang yang seperti disampaikan Pak Kepala Desa tadi, merupakan desa yang berasal dari transmigrasi lokal. Nah, ini kalau berbicara transmigrasi tentunya berbicara pemerataan penduduk. Dan ini kami anggap sudah selesai pemerataan penduduk. Dan lebih lanjut dari itu, transmigrasi pun berfokus pada peningkatan ekonomi, peningkatan pembangunan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan inilah menjadi tujuan kita bersama, termasuk Tirtalaga, dengan visinya menjadi desa yang agropolitan tadi. Nah, terkait dengan itu, saya menyambung, memang ada beberapa hal yang menjadi energi positif bagi desa, dan juga ada hal-hal yang masih menjadi kendala di desa tersebut. Sebagai contoh, sebagai hal yang menjadi energi positif, misalnya memang tanah di sana termasuk subur untuk lahan pertanian cocok, namun memang tadi kendalanya adalah untuk panen agak sulit kalau 2 kali, hanya mungkin di titik-titik tertentu yang bisa panen 2 kali dalam setahun. Nah, yang dilakukan oleh kepala desa dan rekan-rekan yang ada di bawah itu sudah sangat baik, dan dari kecamatan pun, dari pemerintah kabupaten melakukan support. Dan dalam hal ini peran kecamatan itu sangat bervariatif. Kadang-kadang kami di kecamatan
berlaku sebagai partner dari desa. Kadang-kadang juga kami menjadi fasilitator dan kadang-kadang kami juga menjadi penjaga malam. Yang kami maksud sebagai partner adalah ketika desa mengajak bersama-sama untuk menyampaikan hal-hal kepada masyarakat, kemudian untuk berdiskusi tentang kemajuan desa yang berdasarkan dengan potensi desa yang dimiliki, kemudian kami mendampingi dalam misalnya penyusunan APBDes yang pro rakyat dan juga yang berorientasi kepada pencapaian visi dan misi desa, serta kami pun terkadang menjadi penjaga malam. Ketika kami lihat desa Tirtalaga ini sudah mampu untuk menjalankan kegiatannya dengan baik, maka kami akan memberikan keluasan yang sangat kepada desa sebagai bentuk atau wujud dari otonomi desa itu sendiri. Nah, kemudian yang menjadi kendala di desa kita ini, Pak, adalah pembangunan yang berbiaya mahal. Ini yang menjadi penghambat dari desa untuk pencapaian visi dan misinya. Dari APBDes yang sekitaran 1 miliar lebih itu, sebagai contoh adalah pembangunan infrastruktur yang ada di sana. Tirtalaga dan juga desa-desa yang ada di seputaran Mesuji itu jaraknya sangat jauh dari sumber material, sehingga harga-harga material yang sampai di desa itu menjadi sangat tinggi atau mahal. Nah, ini menjadi penghambat dengan dengan anggaran APBDes yang dimiliki. Mungkin kalau di desa-desa lain yang memiliki sumber material dekat itu akan lebih banyak hasil pembangunan dibandingkan dengan yang ada di desa Tirtalaga. Ini sebagai faktor penghambat. Kemudian dari topografi wilayah yang lahan gambut sehingga memerlukan perlakuan khusus seperti disampaikan Pak Kades tadi, untuk membangun jalan usaha tani misalnya itu tidak cukup dengan biaya yang 100 atau 200 juta. Karena harus ada perlakuan khusus, karena dia lahannya gambut, maka harus ditimbun tanah merah terus dahulu, kemudian dilanjutkan dengan ditimbun batu sabes, dan dilanjutkan mungkin dengan rigid atau pengecoran seperti itu. Nah, itu menjadi penghambatnya. Nah, untuk itu Pak, diperlukan adanya kerjasama desa dalam rangka memperkecil ancaman yang dalam hal ini kelemahan, bukan ancaman, memperkecil kelemahan yang dalam ini adalah anggaran yang sangat terbatas. Maka dibutuhkan kerjasama desa di antara desa-desa yang ada di wilayahnya. Kami ada 5 desa yang berada di wilayah seputaran Tirtalaga tersebut yang masuk ke dalam Kecamatan Mesuji. Dan juga Tirtalaga ini kebetulan berbatasan langsung dengan desa yang berada di wilayah Kecamatan Mesuji Timur. Seperti yang disampaikan Pak Kades tadi, di sana ada KTM, kalau sekarang namanya KPB, Kawasan Perkotaan Baru, dan Tirtalaga ini memang menjadi salah satu penopang atau penyangga dari wilayah KTM. Di sana ada lebih kurang 600 hektar sawah yang menjadi supply untuk kebutuhan beras, pengelolaan beras di KTM, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, Pak, sebagai penopang dari apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi. Oke, terima kasih Pak Camat. Mungkin suatu konsep agropolitan itu kan perlu satu kawasan ya, artinya tidak cukup satu desa kemudian membawa satu semangat agropolitan. Karena ini bicara kawasan, mungkin Pak Camat mungkin lebih punya informasi lebih lanjut ini. Ketika kemudian konsepsi agropolitan ini bagian-bagian itu sudah dalam perencanaan kawasan di kecamatan, atau mungkin ini inisiatif awal dari Tirtalaga yang kemudian perlu didukung oleh pemerintah daerah. Iya, kalau konsep agropolitan ini sendiri ini menjadi agenda kabupaten sebenarnya, Pak, yang disambut oleh teman-teman dari desa Tirtalaga. Nah, konsep yang saya maksud dengan konsep kabupaten bahwasanya
Tirtalaga kan masuk dalam wilayah KTM, Pak. Dan KTM ini memang tujuannya adalah sebagai salah satunya wilayah agropolitan. Di sana ada penggilingan padi, di sana ada pasar, ada pusat pendidikan yang menunjang pertanian, ada balai benih bibit dan sebagainya. Dan Tirtalaga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari itu sebenarnya. Bahkan untuk di desa Tirtalaga itu sendiri sebenarnya sudah ada balai benih atau pembibitan yang saat ini sedang di tingkat pemerintah daerah sedang dilakukan penataan ulang agar bisa lebih aktif dalam menjalankan fungsinya. Dan ini yang diharapkan ke depannya bisa dimanfaatkan oleh desa-desa, terutama desa Tirtalaga sebagai desa yang menjadi tempat dari balai benih itu sendiri. Jadi kalau berbicara tentang agropolitan memang tidak bisa berdiri sendiri. Tirtalaga memang harus adanya kerjasama antar desa, kemudian juga ada, yang terpenting adalah intervensi dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, mungkin seperti itu, Pak. Oke, berarti dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Tirtalaga itu sebenarnya juga menjadi perencanaan pembangunannya itu mengikuti dengan rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kira-kira seperti itu ya, Pak Camat? Iya, tepat sekali. Tepat sekali, dan dalam hal ini mungkin lebih titik atau fokus dari Tirtalaga adalah peningkatan suplai hasil pertanian seperti itu, agar masyarakat atau petani-petani yang ada di Tirtalaga meningkat hasil pertaniannya, meningkat kesejahteraannya, seperti itu. Oke, berarti secara master plan memang Kecamatan Mesuji ada kawasan untuk pengembangan agropolitan, dan kemudian Tirtalaga ini menjadi satu titik di mana kemudian menjadi sentra produksi mungkin ya, kalau yang saya tangkap dari Pak Camat. Artinya kerabat desa ini bagian yang menarik yang perlu menjadi pembelajaran kita adalah bagaimana membuat perencanaan pembangunan di desa itu juga melihat perencanaan pembangunan dari kabupaten supaya integrasi programnya itu bisa berjalan dengan baik. Seperti yang tadi disampaikan Pak Camat, ada rencana untuk pengembangan bibit dan seterusnya. Itu bagian yang kalau desa sudah menangkap atau melihat ada perencanaan-perencanaan dari tingkat kabupaten yang kemudian akan ada di wilayahnya, ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Pembelajaran luar biasa pagi hari ini, dan sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab dan seterusnya apabila ada, karena acara ini adalah acaranya Kapus Datin dan seharusnya tadi pembukaannya adalah info update. Selanjutnya kita rehat dulu sejenak untuk kemudian mendengarkan info update ini dari Kapus Datin kita. Silakan Pak Kapus Gus Ivan untuk bisa menyampaikan info update-nya, baru setelah itu memberikan respon cerita tentang desa agropolitan. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, juga tenaga pendamping profesional, Pak Camat, Pak Taufik Widodo, terima kasih. Saya dengar dari dulu ini pemberdaya di masyarakat ini banyak di Mesuji, ya. Pak Kades Tirtalaga, ya. Jadi ketika kami mendapatkan info Tirtalaga ingin menuju desa agropolitan, ingin mengetahui juga bagaimana perkembangannya di lapangan itu. Sebelumnya kami sampaikan ini Gus Koco, pagi ini itu ada 11.193 yang mengisikan kuesioner individu, 2.224 yang mengisikan kuesioner keluarga, 18 yang mengisikan kuesioner RT. Jadi kalau di total itu ada 43.344 desa, 466.251 RT, 29.252.200
555 keluarga serta 86.626.246 warga. Sementara untuk BUMDes yang mendaftar nama 13.021, yang mendaftar badan hukum 1.703. Ini kami mendapatkan info sampai hari Minggu masih proses dengan Kemenkumham ya. Jadi ada tambahan-tambahan prasyarat teknis antara Kemendesa dan Kemenkumham ya, jadi masih diperbaiki. Kemudian untuk BUMDes bersama 853 BUMDes bersama nama dan 43 BUMDes bersama yang sudah siap untuk daftar badan hukum ya. Kalau kita lihat yang daftar badan hukum dibandingkan daftar badan nama ini senjangnya masih jauh gitu, sehingga memang peran dari pemerintah daerah, kemudian pemerintah desa dan tenaga pendamping profesional sangat penting. Perlu kami sampaikan juga bahwa mengejar ini di hari-hari terakhir pertengahan kedua Agustus ini, mengejar desa-desa yang sudah selesai kuesioner dan kemudian ingin upload ke dashboard sdgs.kemendesa.go.id dan kemudian pengembangan ya IDM 2021 sebagai indikator SDG desa itu juga perlu sama-sama kita ketahui dan selesaikan. Jadi Gus Koco ini tugasnya kebetulan banyak dari hari Jumat ya. Tapi besok kita bisa tuntaskan saja IDM 2021 untuk indikasi SDGs desa ya. Jadi biar sekaligus beres begitu. Karena itu salah satu alternatif untuk menyusun RKPD 2022. Dan kemudian untuk Desa Tirtalaga ini yang menarik dari agropolitan ketika tahun 70-an itu mulai disusun ya. Itu sebetulnya idenya adalah industrialisasi yang mulai dari desa. Jadi biasanya kalau konsep aglomerasi atau kita kenal di dalam Undang-Undang Desa sebagai kawasan perdesaan itu hierarki satu ya, yang dianggap paling maju, yang kalau di dalam konsep kita sekarang adalah desa mandiri ya. Hierarki satu itu hampir selalu wilayah perkotaan ya. Hierarki 2 atau kadang-kadang disebut periferi ya. Periferi menurut agropolitan, bukan periferi menurut teori-teori Marxis ya. Jadi kalau menurut teori agropolitan itu periferi ini mendukung yang pusat ya, yang hierarki satu. Nah, yang dibalik dari agropolitan adalah dimulai dari desa ya. Jadi hierarki satunya itu adalah desa, baru kemudian hierarki 2, 3 artinya periferinya itu bisa menuju kota, menuju misalnya terminal atau menuju pelabuhan dan sebagainya. Jadi itu konsep awalnya. Jadi memang bentuknya harus industrialisasi ya. Dan industrialisasi itu artinya ada pembagian kerja, kemudian itu dirangkum menjadi satu urutan gitu. Mulai dari awal, misalnya tadi kalau di Tirtalaga itu menggunakan konsep agribisnis dari penanaman, kemudian pengolahan sampai ke pemasaran gitu. Nah, memang ada perubahan-perubahan dari konsep teoritis di tahun 70 itu menjadi konsep program ya. Konsep program paling tidak yang sangat terkenal dimulai dari tahun 2000 ya, setelah ada Krismon itu, kemudian ada terutama dikenalkan agropolitan setelah itu, dan itu memang ada beberapa perubahan, tentu saja karena kondisi di Indonesia termasuk sebagai program ini berbeda-beda ya.
salah satu yang dikenal sebagai pendukung utama agropolitan selain Kementerian Pertanian adalah Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga memang sebagian dari agropolitan itu kemudian adalah menyusun berbagai fasilitas perkotaan ya, di wilayah pedesaan. Fasilitas perkotaan itu antara lain terminal seperti itu. Nah, makanya kalau di sini disampaikan Pak Camat itu ada penggilingan padi ya. Itu penting karena penggilingan padi itu salah satu cara untuk industrialisasi pedesaan. Memang ada cara-cara yang lain, misalnya di Jawa itu ada penggilingan yang berjalan, ya, yang kecil-kecil gitu. Itu tentu saja sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Petani yang punya lahan sedikit-sedikit, kemudian ingin digiling sedikit-sedikit juga supaya punya simpanan untuk beberapa bulan ke depan, maka penggilingan berjalan yang pakai motor itu menjadi berguna. Nah, penggilingan yang besar itu memang membutuhkan kerjasama. Gitu. Jadi menarik untuk melihat bahwa kalau idenya Gus Halim itu memadukan ekonomi di desa melalui BUMDes, memadukan yang non ekonomi, ya, layanan itu melalui Posyandu. Ya. Kemudian yang lain adalah mengembangkan budaya-budaya di desa. Jadi dalam hal ini kaitannya dengan ekonomi mestinya BUMDes atau BUMDesma ya. Tadi ada di chatting dan di YouTube ada usulan pengembangan BUMDesma, itu memang menjadi sangat penting gitu. Paling tidak ke depannya yang tadi disampaikan untuk bisa mengorganisir petani ya, itu menjadi sangat penting. Kita pernah belajar di Manokwari bagaimana BUMDesma di sana mengorganisir petani-petani ya. Bahkan bukan BUMDesma tapi beberapa BUMDes ya, dikerjasamakan kemudian bisa melakukan pemasaran bersama gitu ya. Saya kira di Mesuji kira-kira di bulan Juni ya, sebelum kami isolasi mandiri itu juga ada desa yang sudah siap untuk peningkatan BUMDes untuk pemasaran beras itu. Jadi kiranya begitu Gus Koco. Ini terima kasih nih Pak Camat Mesuji sekali lagi, juga Pak Kades Tirtalaga, karena ada hal-hal baru yang muncul ya. Kalau kita lihat tadi yang menarik adalah pengorganisasian petani itu, atau paling tidak upaya menuju ke sana, karena memang inti dari industrialisasi pertanian dan perdesaan itu adalah mengorganisir, membagi kerja ya, dan kemudian menyusun pembagian kerjanya dari bahan mentah sampai kemudian menjadi pemasaran. Yang kalau istilah Tirtalaga itu adalah agribisnis. Begitu, Gus Koco. Oke, luar biasa. Jadi bicara agropolitan itu satu konsepsi yang memang sempat bergulir dan menarik, karena agropolitan itu sepaham saya dulu itu konsepnya adalah bagaimana kawasan pertanian tetapi dengan fasilitas perkotaan. Jadi bagaimana ada terminal untuk pasar sayur, kemudian itu bisa diakses dengan mudah dan seterusnya. Salah satu yang sempat kita temui, kita dapati adalah di Kabupaten Magelang waktu itu di tahun 2006-2007 itu ada satu terobosan yang dilakukan oleh kepala desa adalah bagaimana kalau pasar sayur itu biasanya harus pagi-pagi, ini kalau di sana malah baru mulai jam 10 pagi. Jadi jam 9-10 pagi itu baru mulai pasar sayurnya. Jadi kalau di kota-kota itu ada angkot yang membawa anak-anak sekolah, maka kalau di Swakul kalau nggak salah waktu itu di Magelang, itu maka angkutan barang itu mengangkut sayur-sayur yang sudah di pinggir jalan. Jadi yang sudah ditaruh oleh
petani dipanen pagi, dipanen subuh, ditaruh di jalan, langsung diangkut oleh kendaraan itu langsung dibawa ke pasar sayur dan pemiliknya sudah ada di sana. Jadi transaksinya justru transaksi siang, dan di siang itu langsung bisa dibawa ke kota-kota sehingga harga biasanya sayur itu kalau sudah mulai pagi itu harganya jatuh, di situ malah memang ya baru mulai jam 8-9 baru mulai. Ini sesuatu yang menarik menurut saya, yang kemudian layak untuk kemudian menjadi satu catatan-catatan bagaimana terobosan-terobosan dari lokal leader yang Pak Kades tadi sampaikan, menempatkan BUMDes, memberikan pinjaman tanpa bunga, tapi kemudian berbagi hasil dan seterusnya, yaitu bagian yang menarik juga bahwa tidak berpikir tentang bunganya, tapi kalau kemudian gagal panen dan seterusnya akan seperti apa, itu mungkin bagian-bagian yang perlu menjadi kalkulasi-kalkulasi. Angka tadi disampaikan cukup besar, APBDes 1, sekian. Pak Kades mungkin boleh berbagi cerita. Yang sekarang ada ini APBDes-nya itu besarannya berapa, kemudian pendapatan asli desanya berapa ini? Halo. Baik, untuk anggaran alokasi dana desa kita totalnya 1,1 antara DD dan ADD. Itu. Total APBDes? Total APBDes 1,1 miliar. Kemudian kita sebenarnya sudah punya 1,1 berarti nggak ada pendapatan asli desa dong? Ada Pak, pendapatan asli desa, tapi di sini memang pendapatan asli desa masih kita gunakan belum di APBDes-kan. Jadi di situ kita gunakan berdasarkan musyawarah dengan masyarakat, dengan BPD untuk digunakan di kegiatan-kegiatan non budget seperti dana sosial masyarakat. Misalkan kita punya lahan atau fasum, lahan fasilitas umum yang saat ini belum dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas. Kemudian berdasarkan musyawarah dengan BPD dan tokoh masyarakat itu disewakan kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan, dan dana hasil sewanya itu digunakan untuk pembangunan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya darurat. Misalkan. Tapi kan masuk dalam APBDes kan? Belum Pak, belum di APBDes kan. Nah, jadi kita gunakan berdasarkan musyawarah dulu, karena di situ kita masih menunggu petunjuk selanjutnya. Kalau nanti misalkan itu sebenarnya sudah menjadi penghasilan kita mempunyai lahan diantaranya di situ kurang lebih 15 hektar, yang 5 hektar itu dikelola oleh BUMDes, yang 10 hektar itu menjadi lahan sewaan, yang dana sewanya itu dimasukkan untuk kegiatan-kegiatan desa, misalkan untuk biaya darurat yang waktu itu kita gunakan untuk menjaga kebutuhan masyarakat yang sifatnya darurat. Misalkan ada yang sakit, mengantar orang sakit, seperti itu. Tapi memang belum kita APBDes-kan. Oke. Pak Camat, ini karena tugas pembinaan pemerintahan itu kan ada di kabupaten ini, kemudian turunannya kan kemudian penugasan ke Pak Camat ini agak menarik ini. Idenya luar biasa, Mas Ikun, untuk bagaimana memajukan desa dengan agropolitan dan seterusnya. Tapi kayaknya di administrasi perlu ada pembinaan lebih dalam ini Pak Camat. Gimana nih Pak Camat? Mungkin bisa memberikan gambaran supaya ada clearance, karena kan acara kita ini acara langsung yang diikuti oleh teman-teman
seluruh Indonesia, jadi supaya kemudian ini sebenarnya kondisinya seperti ini dan seterusnya. Jadi bisa jadi yang dimaksudkan Pak Kades tadi seperti apa dan seterusnya. Monggo Pak Camat. Iya, ini memang PR dari kita Pak. Kemarin beberapa bulan yang lalu ketika saya dilantik sebagai camat di Mesuji ini itu sudah saya ketahui. Camat baru nih ceritanya. Ya, baru beberapa bulan. Mas, selamat. Ini menjadi PR dan memang semua yang menjadi sumber-sumber penghasilan desa, pendapatan desa harus masuk ke dalam APBDes. Nah, memang ada sejarah atau kebiasaan dari masyarakat di sana Pak yang terkadang kegiatan tersebut tidak bisa dianggarkan melalui APBDes. Tapi ini sudah menjadi tradisi. Misalnya ada acara rutin tahunan bersih desa dan segala macam. Ini yang tidak tercover dalam 4 bidang yang ada di APBDes. Nah, memang sehingga kepala desa mengambil kebijakan untuk yang seperti dikatakan itu tadi. Seperti itu. Nah, tapi itu sudah saya diskusikan dengan desa bahwa ke depan semua yang menjadi sumber-sumber pendapatan asli desa harus kita masukkan ke dalam APBDes. Insya Allah di tahun 2022 sudah clear itu semua. Oke, terima kasih. Ini Pak Camat baru kemudian sudah mendeteksi problematika desa-desa ini luar biasa. Terima kasih Pak Camat karena apa tadi saya tanyakan tentang APBDes dan seterusnya, sebenarnya lebih pada tadi sudah mengarah kepada bagaimana layanan digital. Betul. Nah, layanan digital itu data forensiknya kan luar biasa. Nah, ketika bicara layanan digital mendukung transparansi, maka bicara administratif, bicara transparansi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kira-kira seperti itu sebenarnya arah kita. Gus Ivan, ini tanpa terasa sudah hampir di penghujung acara. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, karena kalau saya buka ruang tanya jawab tinggal 5 menit kayaknya sangat tidak memungkinkan. Silakan Gus. Ya, terima kasih Gus Koco. Saya kira memang sudah ada pemikiran memang supaya yang bergerak tidak hanya aspek yang ada di lapangan ini Gus, tapi juga administrasinya gitu. Jangan sampai administrasinya tidak berinovasi juga ya. Maksudnya administrasi itu dari sisi pemerintah pusat ini supaya sebetulnya dana-dana taktis itu ya, itu tetap bisa masuk APBDes dan bisa diadministrasikan. Jadi inovasi dari tim administrasi ini menjadi penting. Contohnya Gus Halim itu mengusulkan merancang ya supaya ada dana operasional kepala desa sehingga itu secara administratif itu tetap bisa jalan dan desa juga bisa menggunakan untuk hal-hal yang sifatnya taktis atau segera tadi gitu. Jadi mungkin menarik juga bahwa ada kebutuhan seperti itu ya. Pernah juga disampaikan kepada Bapak Presiden juga langsung oleh kepala desa ya. Realnya dilakukan di desa ya, termasuk pajak ya waktu itu dan sebagainya itu. Tapi bagaimana mengadministrasikan di dalam APBDes sehingga tidak menjadi dianggap temuan di tahun berikutnya, padahal itu dijalankan di desa. Saya kira tindak lanjutnya yang ada di pihak kami, di pihak pemerintah pusat seperti itu, Gus Koco. Jadi semuanya sesuai kondisi lapangan lah. Ya. Kalau dalam itu do what you write dan write what you do itu. Ini jangan sampai yang dituliskan nggak sesuai dengan yang dikerjakan hanya gara-gara aturannya. Sebetulnya nggak sesuai. Aturannya cocok untuk perusahaan tapi belum cocok untuk pemerintah desa misalnya seperti itu. Itu sudah mulai diperbincangkan sejak tahun lalu ya. Tapi saya kira dengan kita ketahui kondisi lapangan itu ya berarti sudah mulai mendesak itu untuk dilakukan. Kiranya begitu, Gus Koco.
kerabat desa Pak Camat, Pak Kades. Mungkin masukan Gus. Silakan. Ya, mungkin ke depannya agar desa-desa kita lebih terasa otonomi desanya, mungkin kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan pun mungkin hanya sebatas kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan gitu. Mungkin jangan kepada ini loh yang harus dilakukan, tapi mungkin kita lebih memberikan kesempatan kepada desa dengan membuat batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Itu mungkin. Kalau sekarang kan desa-desa terkunci dengan yang boleh dibangun melalui dana desa adalah bla 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 bla. Seperti itu. Sehingga contoh sederhana aja, ketika pemerintah desa mau membangun kantor desa atau balai desa lah. Nah, ini dalam prioritas penggunaan dana desa 2021 kan itu tidak diperkenankan. Padahal itu merupakan salah satu kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk di Tirtalaga. Tirtalaga ini, Pak, balai desanya ini memerlukan rehab berat. Tapi ketika kita baca di regulasi, terganjal dengan tidak boleh dilakukan pembangunan melalui dana desa. Seperti itu. Oke, terima kasih. Pak Camat paham betul apa yang terjadi di lapangan dan Kapus Datin juga paham betul sebenarnya beberapa kebijakan ini juga kadang-kadang agak menyulitkan teman-teman di lapangan. Tapi yang jelas forum-forum seperti ini lebih pada kita juga ingin menangkap sebenarnya. Jadi istilah saya dengan Pak Kapus Datin waktu itu adalah belanja masalah. Ini kita belanja masalah. Oh, ada masalah seperti ini, bagaimana menyelesaikan, bahwa wilayah-wilayah itu bukan wilayahnya Kementerian Desa, oh ya berarti wilayahnya Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana kemudian kita berharap sinergitas Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini untuk kemudian benar-benar memberikan, bahasanya Pak Camat tadi, otonomi ke desa. Karena sebenarnya kalau bicara otonomi ke desa itu sejarahnya panjang. Dari Undang-Undang 32 itu sebenarnya PP 72 itu sudah jelas otonominya sampai berapa belas yang harus diserahkan kabupaten. Tapi kabupaten rata-rata sampai lahirnya Undang-Undang Desa belum pada menyerahkan juga ke desa, kan gitu ya Pak Camat ya. Pak Camat pasti sangat memahami itu. Jadi mungkin saatnya kita lebih percaya desa. Kalau bahasanya Gus Menteri itu percaya desa karena desa bisa. Jadi bagaimana kita mulai mempercayai desa ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Terima kasih, kita sudah sampai di penghujung acara. Matur nuwun Pak Camat, terima kasih Pak Kades, terima kasih Kapus Datin untuk acara pagi hari ini. Luar biasa, beberapa hal kita bisa dapatkan, kita bisa jadikan inspirasi untuk kita semua. Sampai di sini kita bertemu setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi dalam acara Sarapan SDGs Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, holobis kontrol baris. Salam SDGs Desa, salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa.
18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.